Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Ketua Tim Safari Ramadan Kabupaten Tanah Datar. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Yang menghormati, alhamdulillah pada hari ini hadir bersama-sama kami selaku ketua tim Safari Ramadan. Yang menghormati Kepala Bapelitbang Pemkab Kabupaten Tanah Datar, yang Forkopimda yang hadir, Bapak Wakapolsek, Pak. Yang saya hormati Bapak Wali Nagari Sungai Jambu, pengurus Masjid Jami Sungai Jambu, tokoh masyarakat, dan alhamdulillah juga kami didampingi oleh rekan-rekan tim wartawan. Ada Kakanda Harman, ada Irfan Taufik, ada Musriyadi Nursanif, Bapak Juni Hermanto, dan Ibu Mary dari Radio Luar Nantu. Nenek mama, angku-angku, cadiak pandai, alim ulamo, ibu-ibu bundo kanduang, serta pemuda-pemudi remaja masjid dan kitin nak bersabit namo untuk kadang nak bersabitkan. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa sama-sama bersilaturahmi. Kami selaku tim bisa hadir di Masjid Jami Negari Sungai Jambu. Jadi kalau tadi katanya Pak Ketua, waktu tahun 2011-2012 posisi aku masih jadi sekretaris Ikatan Keluarga Rau-Rau Sungai Tarap di Jakarta. Dulu 2012 kalau tidak salah, itu pengurus Masjid Rau-Rau aku suruh belajar ke sini, menjadikan Masjid Sungai Jambu sebagai masjid percontohan kami, Bu, di nagari kami di Rau-Rau Sungai Tarap. Bagaimana pencatatan dan pengurusan masjid yang ideal. Alhamdulillah prestasi yang disampaikan tadi tidak bisa kita bantahkan bahwa itu adalah keberhasilan, dan harapan kami ini juga yang kami terapkan di Pemda sekarang, bagaimana pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan tiap rupiah yang dikelolanya sebagaimana dengan manajemen masjid. Mudah-mudahan di Kantu Wali Nagari jawabanku itu. Jadi jawabannya bakulang ke masjid. Bagaimana masjid yang modern, masjid yang menjadi pusat pendidikan, pusat perekonomian, dan juga masjid yang menjadi pusat politik sudah memulai lebih dulu. Dan mudah-mudahan untuk di Kabupaten Tanah Datar, nagari-nagari lain bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Masjid Jami Sungai Jambu dan masyarakat nagari Sungai Jambu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya dan sholat Tarawih, alhamdulillah tadi ada berkah. Ada dua ustadz yang luar biasa yang akan memberikan tausiah, tapi kalau ketawaduan dua-duanya, akhirnya ada yang ditunjuk salah satunya. Ya mudah-mudahan kalau ada yang sebelum sholat tarawih, nanti setelah tarawih Buya Gafari kalau bersedia juga silahkan aja. Mungkin ini tanda keberkahan kita di nagari Sungai Jambu. Dua langsung ustadz besar-besar yang hadir, bukan ustadz kaleng-kaleng kalau kata anak-anak zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, salawat teriring salam dan lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah syafaat beliau yang selalu kita nantikan di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Datar, atas nama Pak Bupati, atas nama seluruh keluarga besar kami mengucapkan terima kasih atas sambutan, dan tadi kami berkesempatan buka puasa di Nagari Sungai Jambu. Yang luar biasanya dari kegiatan kami buka puasa tadi itu, Pak, kalau tadi disampaikan, kalau ada yang kurang kayaknya lebih semua. Tando makanan yang lama, leba paluah, leba sambut. Jadi luar biasa. Tapi masih ada ganjalan seketek dalam hati, kami tak kicau. Tadi dihidangkan dendeng balado, disangko dendeng daging, ternyata pucuk paranci. Leo sangko jo sangko daging. Nah, ini hebatnya orang Sungai Jambu, dan mudah-mudahan ini Pak Wali, ini merupakan salah satu potensi kuliner di Sungai Jambu yang bisa kita blow up, bisa kita perkenalkan ke Tanah Datar dan Sumatera Barat, bahkan nasional. Nanti mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Koperinda, apalagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar kemarin baru melaunching salah satu program namanya Masak Randang. Itu bukan program memasak bukan, tapi merupakan program kerjasama Pemkab Tanah Datar dengan Bank Nagari yang memberikan pinjaman kepada pelaku usaha dengan pinjaman maksimal 10 juta dengan bunga 3%. Tentu banyak yang bertanya dari kalangan ulama, kok bunga 3% masih riba? Iya Pak, memang masih riba, karena memang Bank Nagari masih butuh untuk membayar karyawannya, masih paralu untuk biaya menghidupkan AC di kantor Pak. Nah itu, tapi mudah-mudahan kita lihat semangat di Sumatera Barat dengan rencananya Bank Nagari menjadi berubah hijrah menjadi bank syariah. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kita salurkan kredit ke masyarakat yang tanpa bunga. Tapi untuk sekarang dengan kondisi kita sekarang ini yang baru bisa kita berikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan penuh anugerah, bulan berlimpah kasih sayang Allah kepada kita. Semoga kita semua jamaah umat muslim di Nagari Sungai Jambu dan di Tanah Datar mendapatkan berkah dan semangat yang luar biasa dalam menjalankan ibadah kita. Memang benar, sama-sama kita pahami bahwa Ramadan tahun ini kita mulainya nggak berbarengan semua. Ada yang mulai hari Jumat, ada yang memulai hari Sabtu, ada yang memulai puasa hari Minggu, ada yang hari Senin, bahkan ada yang baru mulai hari Senin. Tapi insya Allah, tadi Abu Babisiak Jobuya, kalau mau tidak salah, insya Allah hari rayanya sama Bu. Insya Allah hari Idul Fitri kita nanti sama, 1 Syawal 1443 Hijriah. Tidak ada yang bergeser dari tanggal 1 Syawal, Ustaz. Karena kalau hari raya di luar tanggal 1 Syawal, nah itu salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, banyak program dalam 1 tahun kami menjabat yang sudah kita lakukan. Pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan program peluk tanda diri. Jadi kalau zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu kalau mengurus KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian harus datang ke Dukcapil di di Batu Sangka. Ini bisa pakai handphone. Kalau tidak punya handphone, bagaimana caranya? Jangan minta handphone ke Pak Wali Bu ya. Jangan minta HP ke Pak Wali, tapi cukup di kantor Wali Nagari, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengurus. Nanti ada petugas registrasi Nagari yang akan membantu bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu kok membuat KTP atau memperbaharui kartu keluarganya, cukup sampai kantor Wali Nagari. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Batu Sangka. Ya kalau dari Sungai Jambu ke Batu Sangka kan tidak terlalu jauh sebenarnya. Itu juga termaksud terkait dengan pengurusan perizinan. Selain pengurusan perizinan juga yang berkaitan dengan dinas kesehatan. Di samping program peluk tanda diri,
banyak program lain yang sedang kita progres, yang sedang kita lakukan. Yang salah satunya yang mungkin lagi ramai diperbincangkan tentang program bajak gratis. Program bajak gratis yang sudah kita launching ini diharapkan, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin membajak sawah, tinggal hubungi ke kantor kecamatan, ada petugas Brigade Al-Sintan yang insya Allah nanti mesin bajaknya kita pinjamkan. Operator yang akan mengerjakan sawah bapak-bapak, ibu-ibu akan dibayarkan oleh Pemda, dan bahan bakar untuk mesin Al-Sintan, mesin bajak pun dibayar juga oleh Pemda. Insya Allah untuk tahun 2022 ini akan dilayani sebanyak 4.200 hektar. Memang belum bisa semua bapak-bapak, ibu-ibu karena keterbatasan keuangan di pemerintahan kita. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah tahu dengan kondisi COVID-19 ikut aduh kan naik termasuk kita. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan dengan ketersediaan keuangan daerah sekarang itu kita lakukan. Di samping itu ada program asuransi ternak dan asuransi tani yang sudah dilakukan, yang insya Allah untuk tahun 2022 ini yang sudah diasuransikan sekitar 2.000 hektar sawah pertanian dan juga 2.000 ekor hewan ternak berupa sapi. Jadi insya Allah nanti tiap tahun kuotanya bisa kita tambah. Yang kami harap masyarakat kita yang bertani jadi sejahtera. Sebagaimana janji kampanye kami dulu, kami sampaikan bahwa angka 80%, 70% masyarakat tanah datar yang berprofesi sebagai petani itu bukan komoditas politik, tapi itu masyarakat kita yang harus kita sejahterakan. Dan kami di pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pak Bupati, Wakil Bupati siap memimpin, mengupayakan, mencari cara bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat kita, terutama yang bergerak di bidang pertanian. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, program lain yang bisa saya sampaikan yaitu tadi sudah disinggung oleh Pak Wali, satu rumah satu tafis. Ini program sepertinya mimpi besar. Kita punya mimpi sama-sama bagaimana nanti 10-15 tahun ke depan putra-putri kita yang sekarang belajar di rumah-rumah tafis yang ada di Tanah Datar juga jadi kepala daerah. Dia akan jadi bupati, wakil bupati yang hafiz Al-Quran, menjadi anggota DPRD yang hafiz Al-Quran, menjadi pengusaha yang hafiz Al-Quran, menjadi dokter yang hafiz Al-Quran, menjadi guru yang hafiz Al-Quran. Itu harapan kita. Makanya program satu rumah satu tafis itu yang kita galak. Pada anak-anak izin Bapak kerabat tani yang ikut program hafiz, insya Allah Pak Waka calon-calon polisi yang hafiz Al-Quran dari negeri Sungai Jambu. Amin. Siapa yang pengen jadi dokter? Angkat tangan. Dado? Kalaupun ada yang malu-malu angkat tangan, mudah-mudahan guru-guru yang hafiz Al-Quran. Ada yang ingin jadi wali nagari? Ayo. Bahas senyum-senyum. Tidak ada yang ingin jadi wali nagari. Yang nggak angkat tangan, siapa tahu yang angkat tangan nanti langsung diijabah doanya jadi dokter beneran. Angkat tangan. 2. Kita berdoa kalau nanti ada yang jadi wali nagari Sungai Jambu yang hafiz 30 juz. Siapa yang jadi dokter dari nagari Sungai Jambu yang hafiz Al-Quran? Amin. Tentu maksud dan tujuan dari program ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita berikhtiar menagih janji Allah. Karena dalam Al-Quran, ilmu dari Buya Henry Nurma yang menyampaikan kalau masyarakat suatu negeri, suatu kaum sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti bantuan Allah akan diturunkan dari langit dan dari bumi. Ini ikhtiar kita sama-sama. Ibu, bapak-bapak, mohon didoakan. Mohon didoakan, mudah-mudahan dari nagari Sungai Jambu
tumbuh pemuda kemudian hafiz-hafizah Al-Quran yang akhlakul karimah, yang bisa memimpin Kabupaten Tanah Datar ke depannya jauh lebih baik. Tentu harapan ini tidak bisa cuma kita cukup dengan amin, tidak cukup dengan kita berdoa tanpa kita berikhtiar. Makanya kami di pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya untuk itu. Ya, kalau tadi disampaikan untuk guru Taman Pendidikan Al-Quran bagaimana, ya mudah-mudahan nanti ada jalan. Nanti insya Allah yang kirim, Pak. Yang penting kita berikhtiar. Alhamdulillah Tanah Datar sudah punya 6.000 orang penghafal Al-Quran. Karena wakaf 1000 tahfiz ini sudah masuk tahun ke-6. Dan tentu sama-sama kita ketahui, kemarin dalam pelaksanaan majelis musabaqah tilawatil Quran, Kabupaten Tanah Datar jadi juara 2. Kalau sebelumnya kita juara 1, kini kita jadi juara 2. Ini luar biasa bagi kami yang baru menjabat sebagai kepala daerah. Tapi ada hal yang bisa kita banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kabupaten Tanah Datar menjadi juara 2 dengan 100% kafilah Tanah Datar merupakan orang asli Tanah Datar. Pertandingan tarkam, aduh, maju atas nama Nagari Sungai Jambu, orang dari Padang ternyata. Tapi alhamdulillah, kafilah Kabupaten Tanah Datar 100% orang Tanah Datar. Bahkan yang tidak masuk menjadi kafilah Tanah Datar maju dari kabupaten kota lain dan jadi juara 1 orang Tanah Datar. Kami punya pengalaman luar biasa dengan MTQ ini. Jadi ternyata waktu penyelenggaraan MTQ kemarin ada salah seorang ananda kita dari Kecamatan Rambatan diprotes sama kabupaten kota lain. Beliau karena tahun lalu ananda kita ini maju dari kabupaten kota yang lain karena beliau sedang sekolah di sana. Kami sampai di sidang di provinsi itu. Luar biasa. Ulah biasa. Inilah karena kurang pengalamannya Ambo sangko kalau MTQ itu tidak baca itu. Ternyata sikut-sikutannya cukup luar biasa. Tapi kami berlapang dada, insya Allah yang penting bagi kami kepentingan terbaik masyarakat kita, kepentingan terbaik anak kita ini. Mau maju dari mana saja beliau, asal beliau anak Tanah Datar kami dukung. Dan alhamdulillah menjadi Qori'ah terbaik juara 1 mewakili kabupaten kota yang dia wakili. Dan beliau anak asli Tanah Datar. Itu tentu kebanggaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak lagi program yang bisa kita ceritakan sebenarnya, mungkin bisa sampai pagi kita cerita. Ambo mencari ibu-ibu yang sudah terbayang sedang berpikir untuk sahur ke masa Ambo, itulah apa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, dan insya Allah ada bantuan hibah dari Pemda untuk Masjid Jami Sungai Jambu sebesar 10 juta rupiah yang insya Allah akan nanti setelah sambutan akan kami serahkan kepada pengurus masjid secara simbolis. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang bisa Ambo sampaikan sebagai sambutan kami dan salam terima kasih kami dan rasa bangga kami dan bahagia dengan penyambutan yang luar biasa. Secara pribadi yang mengucapkan terima kasih banyak dari kami tiba tadi sebelum maghrib, sholat maghrib berjamaah, buka puasa bersama, dan sholat isya tadi bersama. Luar biasa penyambutan masyarakat, dan ini mama Ambo berterima kasih yang buangku luar biasa. Kami berterima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa. Tentu kalau ada tingkah laku atau hal-hal yang kami sebagai tamu yang kurang berkenan, kami juga mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian yang bisa Ambo sampaikan. Marilah di bulan Ramadan kita perbanyak ibadah, kita tingkatkan lagi amal ibadah kita,
insya Allah tidak henti-hentinya kami mengingatkan kepada pengurus masjid, kita isi. Kalau masalah fisik, Masya Allah Masjid Sungai Cangkulat jauh luar biasa dibandingkan negara-negara lain. Kita aktifkan kegiatan di masjid 24 jam. Kita buka pintu masjid ini 24 jam. Tapi diisi dengan kegiatan. Karena kalau pintu masjid dibuka 24 jam tapi tidak berorang, nah kami khawatir kotak amal yang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah perpustakaan buku fikih dan nanti udah balik